Nyonya, kumohon, terimalah. Ini rahasia yang harus kamu ketahui. Tapi kalau kamu tak percaya, jangan buka. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, hidup yang tampak sempurna, rumah mewah, suami penyayang, dan hari-hari yang penuh tawa. Ternyata hanya topeng dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seorang wanita kaya yang selalu hidup nyaman, tiba-tiba dihampiri seorang pengemis tua lusuh yang berlutut sambil menyerahkan sepucuk surat kecoklatan. Kalau kamu tak percaya, jangan buka. Sebuah kalimat sederhana, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh hidup yang ia kenal. Dan ketika surat itu dibuka, dan jeritan panjang memecah keheningan. Inilah kisah tentang kebenaran yang muncul dari tempat tak terduga. Dan bagaimana seorang wanita berjuang menyelamatkan hidupnya dari orang yang paling ia percayai. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu kota terlihat seperti kanvas besar yang dipenuhi warna-warna cerah. Jalanan ramai, mobil-mobil mewah keluar masuk kawasan pusat bisnis, dan udara membawa aroma khas hotel mahal yang bercampur dengan parfum para tamu glamor. Di depan sebuah hotel megah berlapis marmer putih, sekelompok wanita sosialita baru saja keluar dari lift dan berjalan bersama menuju pintu utama. Di antara mereka, Laras melangkah paling pelan. Bukan karena lelah, tetapi karena ia memang tipe wanita yang tidak suka tergesa-gesa. Ia mengenakan dress krem lembut selutut yang melambai setiap kali angin dari pintu otomatis mengembus. Sepasang anting kecil menghiasi telinganya. Tidak mencolok, tetapi tepat. Perhiasan yang ia pilih tidak terlalu besar, membuatnya lebih berbeda dari teman-temannya yang gemar memakai aksesori berkilauan di setiap sudut tubuh. Mereka baru saja selesai makan siang di restoran hotel, sebuah ruangan dengan lampu gantung kristal besar yang memantulkan cahaya ke permukaan gelas dan piring. Hidangan mahal sudah disantap, obrolan tentang uang, gaya hidup, arisan, dan liburan sudah selesai dibicarakan. Tawa keras para wanita itu masih terpantul di lorong hotel, seperti gema yang menolak pergi. Pokoknya kita harus tentukan jadwal liburan akhir tahun ini, ujar Rani, wanita berambut pendek yang paling cerewet di kelompok itu. Suaranya nyaring, langkahnya cepat, dan tangannya sibuk mengibaskan rambut seakan ia sedang tampil di panggung. Aku mau tempat yang lebih eksklusif tahun ini, sahut dia sambil memeriksa kuku tangan yang baru ia cat kemarin. Tahun lalu pantai sudah. Tahun ini mungkin ke negara yang lebih dingin. Bayangkan foto-foto kita dengan salju. Diunggah di malam tahun baru. Pasti banyak yang iri. Tawa pecah lagi. Laras hanya tersenyum. Ia tidak ikut menanggapi panjang lebar. Ia bukan tipe yang membahas hidup mewah secara berlebihan. Walaupun ia mampu. Ia lebih memilih mendengarkan, sambil sesekali menanggapi dengan kalimat pendek agar tidak terlihat menyendiri. Ketika mereka keluar dari pintu besar hotel, matahari langsung menyambut dengan hangatnya. Cahaya yang jatuh ke kulit terasa seperti sentuhan lembut yang membuat segalanya tampak lebih terang. Area depan hotel sibuk, dengan pelayan membawa kereta koper, sopir berdiri rapi, dan bodyguard yang mengawasi sekeliling. Seperti biasa, hidup kita indah sekali, ya. Kita harus bersyukur, tapi tetap harus bersenang-senang dong, ucap Rani sambil merentangkan kacamata hitamnya. Laras terkekeh pelan. Ia memang bersyukur. Hidupnya berubah setelah menikahi Adrian, pria yang dikenal banyak orang sebagai pengusaha muda berprestasi. Banyak teman-temannya menyebut Laras wanita paling beruntung. Ia setuju, tetapi kadang ia juga merasa ada sesuatu yang mengganjal, meski ia tidak pernah tahu apa. Mereka mulai berpamitan satu sama lain. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa grup chat. Kita tentukan lokasi liburan.
Siapapun yang telat besok waktu arisan kecil, bayar denda. Mereka semua tertawa. Laras melangkah menuju mobilnya. Sopir sudah berdiri di samping pintu, menunduk kecil sebagai salam hormat. Bodyguard bernama Bagas berdiri tegap di sisi lain, mengawasi sekitar. Ia sudah mengabdi pada keluarga Laras selama 6 tahun, dan cukup dipercaya. Laras baru hendak menurunkan badan untuk masuk mobil ketika sesuatu menghentikan langkahnya. Sebuah bayangan muncul dari sisi halaman hotel. Laras, sopir, bodyguard, bahkan 2 wanita yang belum masuk mobil ikut menoleh. Bayangan itu semakin dekat, dan akhirnya terlihat jelas. Seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput dalam, seolah hidup sudah banyak memukulnya. Baju yang ia kenakan tampak seperti kain bekas yang dimodifikasi menjadi kemeja. Warnanya sudah tidak jelas, antara coklat pudar dan abu-abu kehitaman. Celananya panjang, namun bagian bawahnya terurai karena robek. Rambutnya putih kusam, acak-acakan, dan langkahnya goyah. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Mata yang tampak begitu penuh rasa takut, namun juga penuh tekad. Beberapa petugas hotel saling pandang, bingung. Tempat semewah ini jarang sekali melihat orang semacam itu di area depan. Biasanya pengemis sudah berhenti jauh dari pintu, karena keamanan hotel tidak segan menegur. Tetapi pria tua itu tidak berhenti. Ia justru semakin mendekat. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, ia berlutut. Tepat di hadapan Laras. Tubuhnya jatuh dengan bunyi lembut, seperti sesuatu yang patah di dalam dirinya. Lututnya menyentuh lantai keras, dan ia menundukkan kepala sangat rendah, hampir menyentuh sepatu Laras. Tangannya gemetar parah sambil menyodorkan sepucuk surat coklat kusam yang terlipat 2. Nyonya. Suaranya parau, pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang diam. Aku memohon, terimalah, ini rahasia yang harus kamu ketahui, tapi kalau kamu tak percaya, jangan buka. Rani yang berdiri 2 meter di belakang langsung menutup mulutnya, menahan tawa. Tapi tawa itu tetap lolos. Astaga! Ini orang dari mana? Kenapa datang ke tempat seperti ini? Dia ikut mendengus. Pak, jangan dekat-dekat. Ini hotel, bukan tempat minta sedekah. Bodyguard Bagas langsung bergerak. Ia mendekat dengan langkah besar, hendak menarik pria tua itu. Maaf Pak, ini mengganggu tamu. Mohon minggir. Namun Laras cepat mengangkat tangannya. Tunggu. Bagas berhenti. Menghentikan langkahnya tepat setengah meter sebelum mencapai lelaki itu. Rani memutar bola matanya. Laras, kau ini kenapa sih? Jangan bilang kau mau ngobrol sama orang ini. Laras tidak menjawab. Ia menatap pria tua itu lebih lama. Ia memperhatikan setiap garis keriput di wajahnya, setiap getaran di tangannya. Lelaki itu tidak terlihat seperti pengemis yang biasa ia temui di pinggir jalan. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam dari kemiskinan. Sini. Laras merendahkan badan sedikit. Surat ini untuk saya. Lelaki itu mengangguk. Pelan. Namun wajahnya tidak naik. Ia tetap menunduk dalam. Napasnya cepat. Seperti seseorang yang sedang dikejar. Nyonya. Suaranya hampir putus. Ambil saja. Tapi kalau Nyonya tidak percaya, jangan buka, buang saja. Rani lagi-lagi tertawa. Dengar itu. Apa sih maksudnya? Lebay banget. Dia juga mengibaskan tangan. Laras, ayo, sudah sore, kita mau pulang. Namun Laras tidak memedulikan mereka. Ia menatap surat itu lama, sebelum akhirnya mengulurkan tangannya perlahan. Aku terima. Begitu Laras menyentuh ujung surat itu, lelaki tua itu seperti kehilangan tenaga. Bahunya merosot, tubuhnya gemetar lebih keras. Namun ada secercah kelegaan di sorot matanya, meski hanya sepersekian detik. Bagas ingin bertanya, tetapi tatapan Laras menghentikannya. Bagas, tidak apa-apa. Laras berdiri kembali. Surat coklat itu kini berada di tangannya. Pria tua itu tidak berani menatap.
tetapi ia menggenggam tanah sambil berbisik kecil yang tidak terdengar jelas. "Terima kasih." Laras mengangguk. "Kamu sudah makan?" tanya Laras pelan. Pria itu menggigit bibirnya, lalu menggeleng. Laras menoleh pada sopir. "Tolong berikan dia makanan. Apa saja yang ada di dalam mobil." Sopir membuka bagasi kecil di belakang lalu mengambil kotak makanan ringan yang belum disentuh sejak tadi. Ia memberikannya kepada lelaki tua itu. Namun lelaki itu tidak langsung memakannya. Ia hanya menggenggam kotak itu erat-erat, seperti benda paling berharga yang pernah ia terima. Teman-teman Laras sudah kehilangan minat. Mereka masuk mobil masing-masing sambil bergumam bahwa ini pengalaman aneh tapi lucu. Laras tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memandang lelaki tua itu sebentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Saat pintu ditutup, ia sempat melirik keluar jendela. Pria tua itu masih berlutut, tidak bergerak, hanya memandang tanah. Ketika mobil bergerak perlahan meninggalkan hotel, sosok itu makin lama makin kecil, sampai akhirnya hilang di antara tiang-tiang halaman hotel. Di dalam mobil, Laras tidak langsung memasukkan surat itu ke tas. Ia memegangnya di pangkuan, memandangnya dengan campuran rasa bingung dan tidak nyaman. Kalimat pria tua tadi berputar-putar di kepalanya. "Kalau kamu tak percaya, jangan buka." Mengapa harus begitu? Mengapa bukan, "Tolong baca," atau "Ini penting"? Mengapa seperti mengancam tetapi sekaligus memohon? Mengapa rasanya surat itu seperti sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh? Sopir melirik dari kaca spion. "Bu, apakah perlu saya laporkan kejadian tadi ke bagian keamanan hotel?" Laras menggeleng kecil. "Tidak usah. Biar saja." Hari semakin sore. Jalanan menuju rumah melewati kawasan yang lebih tenang. Lampu toko mulai menyala. Langit berubah perlahan menjadi merah muda lalu ungu tipis. Namun pikiran Laras justru semakin berisik. Ia memikirkan ekspresi pria tua itu. Ketakutannya. Kesedihannya. Cara ia berlutut sangat rendah. Seolah hidupnya bergantung pada keberanian memberikan surat itu. Laras tidak tahu mengapa lelaki itu memilihnya. Tidak tahu apa maksudnya. Tidak tahu apa yang tertulis di dalam. Tetapi entah mengapa, ia merasa hidupnya baru saja digeser sedikit ke arah yang berbeda. Ia hanya belum tahu bahwa pergeseran kecil itu akan membawa seluruh hidupnya menuju jurang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, di dalam mobil yang melaju pelan menuju rumah, Laras hanya memandang surat coklat lusuh itu dengan hati yang mulai tidak tenang. Ia belum membuka isinya. Belum menyentuh segelnya. Belum tahu apa-apa. Namun tanpa sadar, hari itu adalah hari terakhir hidup Laras berjalan seperti biasa. Hari terakhir sebelum segalanya retak. Rumah Laras selalu sunyi ketika Adrian tidak pulang. Suaminya itu sering berada di luar kota untuk urusan bisnis, rapat mendadak, atau pertemuan dengan investor yang namanya Laras tidak terlalu kenal. Laras sudah terbiasa pulang tanpa disambut olehnya. Ia selalu bilang pada dirinya sendiri bahwa semua itu bagian dari bekerja, bukan karena hubungan mereka mulai jauh. Namun malam itu, kesunyian terasa berbeda. Ada perasaan kosong yang menempel pada dinding ruang tamu, menyelinap di lorong, dan mengikuti langkah Laras saat ia berjalan menuju ruang baca di lantai 2. Lampu rumah yang biasanya membuat suasana hangat, justru malam itu terasa seperti cahaya asing yang tidak bisa mengusir bayangan di dalam hatinya. Surat coklat lusuh itu masih ada di tangannya. Ia tidak meletakkannya dimanapun sejak keluar dari mobil. Seperti ada magnet yang menarik ujung jarinya untuk tetap memegangnya. Setiap langkahnya menuju ruang baca terasa berat. Bukan berat secara fisik, tetapi berat di dalam dada. Seolah satu keputusan kecil akan mengubah arah seluruh hidupnya. Ketika ia membuka pintu ruang baca, aroma kayu dari rak buku langsung menyambut. Ruang itu selalu menjadi tempat pelarian Laras. Ada kursi empuk warna krem di dekat jendela, meja kayu panjang di tengah ruangan, dan lampu baca yang menyala lembut. Namun malam itu, ruang baca tidak terasa menenangkan seperti biasanya. Laras duduk perlahan di kursinya, menatap surat itu lama. Jari-jarinya mengusap lipatan kertas yang sudah rapuh di beberapa sudutnya.
Matanya memandangi segel yang menutup bagian dalam surat. Mulutnya kering. Ia menelan ludah pelan, seperti hendak melakukan sesuatu yang berbahaya. Kalau kamu tak percaya, jangan buka. Kata-kata lelaki tua tadi kembali berputar. Bukan sebagai suara biasa, tetapi seolah menjadi gema yang mengguncang batinnya. Mengapa ia diberi surat itu? Mengapa harus dirinya? Dan mengapa pria tua itu tampak begitu ketakutan? Laras menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan jantungnya yang semakin cepat berdegup. Apapun isi surat ini, aku harus tahu. Tangan Laras akhirnya bergerak. Ujung kukunya menyentuh segel rapuh itu. Ia berhenti sejenak, memberi dirinya waktu terakhir untuk membatalkan keputusan ini. Namun pikirannya sudah terlalu penuh dengan rasa ingin tahu yang menyiksa. Dengan tarikan pelan, segel itu terlepas. Suara robekan kecil terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Laras membuka lipatan surat itu perlahan, seperti membuka luka lama yang disembunyikan seseorang. Begitu melihat beberapa baris pertama, napasnya tercekat, tangannya menegang, matanya melebar. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi, namun masih bisa dibaca. Tinta hitamnya sudah sedikit pudar di beberapa bagian, mungkin karena usia atau karena tangan penulisnya gemetar ketika menuliskannya. Tapi setiap kalimatnya menusuk seperti pisau dingin. Aku menulis ini sebagai seseorang yang sudah kehabisan waktu. Aku pernah menjadi bagian dari kelompok gelap yang bekerja di bawah suamimu, Adrian. Laras langsung menutup mulutnya. Tangan kirinya refleks naik menutup bibir, sementara tangan kanannya menggenggam surat semakin keras. Suaranya tercekat keluar dari tenggorokan. Tidak, tidak mungkin. Namun ia tetap membaca. Tahun-tahun aku bekerja untuknya adalah tahun-tahun penuh dosa. Semua pekerjaan kotor. Semua transaksi yang tidak boleh diketahui publik, semua ancaman yang ia sampaikan melalui kami, aku adalah saksi hidupnya. Jantung Laras berdegup semakin cepat. Ruang baca terasa semakin sempit. Bahkan udara terasa semakin tipis. Ia memaksa dirinya untuk membaca lebih jauh, meskipun hatinya menolak. Bagian selanjutnya membuat tangannya gemetar hebat. Aku tidak berharap Nyonya percaya padaku. Aku tahu aku tidak layak dipercaya. Tapi rencana terakhir suamimu bukan tentang bisnis, bukan tentang uang, melainkan tentang kamu. Laras menahan napas. Adrian berniat membunuhmu. Kursi di bawahnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya yang tiba-tiba lemas. Ia menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi. Kedua lututnya gemetar sampai terasa mau patah. Dunia di sekitarnya berputar pelan. Ia menutup mata, ingin meyakinkan diri bahwa ia salah baca. Tapi ketika ia membuka mata lagi, kata-kata itu tetap ada. Tetap sama. Tetap mengerikan. Tolong, ini tidak benar, gumamnya lirih. Namun surat itu belum selesai. Rencananya sangat rapi. Ia ingin membuat kematianmu terlihat seperti kecelakaan. Semua polis asuransi atas namamu sudah ia siapkan. Semua aset yang terikat pada namamu akan otomatis berpindah kepadanya. Air mata Laras mulai menetes. Ia memegangi dadanya, mencoba menahan rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Setiap kata dalam surat itu menampar kesadarannya, membuka luka yang ia tidak tahu pernah ada. Ia memaksa dirinya membaca paragraf berikutnya. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah mati atau sedang diburu. Suamimu sudah tahu bahwa aku memutuskan untuk keluar. Pria tua yang menyerahkan surat ini adalah saksi terakhir. Lindungi dia, atau kamu akan menjadi korban berikutnya. Seluruh tubuh Laras gemetar. Tangannya terlepas dari surat itu. Kertasnya jatuh ke pangkuan, tapi kata-kata terakhir itu terus terngiang. Lindungi dia. Kamu akan menjadi korban berikutnya. Mati. Diburu. Ia mengingat kembali tatapan pria tua itu. Tatapan penuh ketakutan. Tatapan seseorang yang sedang berlari dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kemiskinan. Laras mencoba percaya bahwa ini semua hanya omong kosong. Dia harusnya tak percaya begitu saja pada bualan seorang pengemis miskin tadi, sampai kepalanya mulai dipenuhi gambaran-gambar yang menakutkan. Pengawasan.
Ancaman. Rencana kecelakaan. Semua potongan kecil kenangan tentang Adrian muncul satu-satu. Suaminya yang mendadak terlalu sering menanyakan kenyamanan saat ia naik mobil. Adrian yang tiba-tiba ingin laras menggunakan mobil tertentu. Adrian yang dalam beberapa minggu ini terlalu manis, terlalu baik, terlalu perhatian. Lalu kenangan lain muncul. Beberapa minggu lalu, Laras terbangun pukul 2 pagi. Adrian duduk di tepi ranjang, tubuhnya condong ke depan, menatap wajah Laras tanpa berkedip. Tidak tersenyum, tidak bersuara, hanya menatap. Waktu itu Laras mengira Adrian sedang stres. Tapi tatapan itu kosong. Tatapan yang menilai, bukan mengasihi. Ia mengabaikannya. Namun malam ini, tatapan itu kembali menghantam hatinya seperti pukulan berat. Laras menelan ludah. Tangannya masih gemetar. Dan kenangan kedua muncul. Adrian pernah marah besar hanya karena Laras lupa mematikan kompor. Laras ingat ia gemetar ketakutan saat itu. Tetapi Adrian tiba-tiba diam. Lalu tersenyum tipis dan berkata pelan. Kadang aku pikir, kalau kamu nggak ada, hidupku mungkin lebih mudah. Laras tertawa kecil waktu itu, mengira itu hanya kalimat spontan. Tapi Adrian tidak tertawa. Ia hanya menatap Laras lama, tanpa ekspresi. Dan malam ini, kalimat itu berubah arti. Kenangan ketiga muncul, yang paling tidak ingin ia ingat. Sebuah mepolis asuransi jiwa atas nama Laras. Nilainya terlalu besar. Adrian meminta tanda tangannya dengan alasan, formalitas kantor. Laras sempat bertanya, kenapa besar sekali, Mas? Adrian tertawa pelan, menepuk bahu Laras. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku kan harus hidup. Kamu pikir aku bisa hidup tanpa kamu? Humor yang terdengar manis, tetapi tiba-tiba terasa mengancam malam ini. Dan terakhir, sebuah kenangan lama dari sebelum mereka menikah. Sebuah rumor. Adrian pernah tersangkut kasus tabrak lari. Korban mengalami cacat permanen. Nama Adrian sempat muncul di berita lokal. Sebelum semuanya menghilang, korban mencabut laporan. Polisi menutup kasus. Semua lenyap seolah tidak pernah terjadi. Laras pernah bertanya waktu itu. Adrian hanya menjawab, "Jangan percaya gosip kotor begitu, sayang." Ia percaya. Tetapi malam ini, semua kenangan itu kembali menghantam sekaligus. Seolah hidupnya selama ini adalah puzzle, dan surat ini adalah potongan terakhir. Laras mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia menunduk dan menatap surat itu kembali. Tangisnya pecah. Namun bukan tangis keras. Tangis Laras adalah tangis yang tertahan dalam dada. Tangis patah hati. Ia tidak pernah membayangkan suaminya, orang yang tidur di sampingnya selama bertahun-tahun, bisa menyimpan niat sekejam ini. Di tengah tangisnya, Laras mendengar bunyi kecil dari lantai bawah. Suara pintu pagar otomatis terbuka. Laras langsung menegakkan tubuh. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas dan mencoba mendengar dengan lebih teliti. Beberapa detik kemudian, suara langkah sepatu masuk rumah. Langkah itu berat. Terlalu berat untuk seorang pembantu wanita. Terlalu teratur untuk seorang petugas. Hanya ada satu orang yang berjalan seperti itu. Adrian. Ya Tuhan. Laras berbisik. Tubuhnya membeku. Ia meraih surat itu dengan cepat dan memasukkannya ke dalam laci meja. Tangan gemetarnya hampir membuat laci itu berbunyi keras. Ia menutupnya perlahan agar tidak terdengar dari bawah. Laras berdiri, menghapus air mata tergesa-gesa, lalu berjalan ke pintu ruang baca. Ia menempelkan tubuhnya di balik pintu, mencoba menenangkan napas. Namun langkah kaki itu semakin dekat. Dari lantai 1, menuju tangga, naik satu demi satu. Bunyi gesekan sepatu kulitnya terasa begitu mengoyak ketenangan rumah. Laras mundur satu langkah. Detak jantungnya menghentak di dadanya, seakan ingin meledak. Ia belum siap bertemu Adrian. Belum siap berpura-pura. Belum siap menyembunyikan ketakutan yang baru ia dapatkan. Tapi langkah kaki itu terus naik. Terus mendekat.
dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu ruang baca. Gagang pintu bergetar pelan. Laras menahan napas. Dalam 1 detik yang terasa lebih panjang dari hidupnya sendiri, Adrian mengetuk pintu dengan suara berat. "Sayang, kamu di dalam." Tubuh Laras membeku. Suara itu, suara yang selama ini ia kenal sebagai suara suami yang hangat, sekarang terdengar seperti suara dari seseorang yang tidak ia kenali sama sekali. Dan surat yang baru ia baca belum sepenuhnya mengering dari bekas air matanya. Pintu ruang baca berdiri tegak di hadapan Laras. Tipis dan tidak berarti jika dibandingkan dengan gemuruh di dalam dadanya. Di balik pintu itu, suara Adrian tadi masih menggema, membuat napas Laras naik turun tidak beraturan. Ia mencoba mengatur dirinya, namun tubuhnya tetap bergetar di bawah tekanan yang sulit ia jelaskan. Ketukan halus kembali terdengar. "Sayang, kamu di dalam tidak?" Nada suara itu hangat, sangat lembut, sangat tenang. Tetapi setelah membaca surat tadi, suara itu terasa seperti belati tipis yang ujungnya menempel di tengkuk Laras. Ia tidak menjawab. Ia butuh waktu beberapa detik lagi untuk memastikan bahwa suaranya tidak terdengar pecah atau mencurigakan. Namun keheningan itu hanya menambah kecurigaannya sendiri terhadap keadaan. 1 napas panjang ia tarik. Kedua matanya terpejam erat, mencoba menahan sisa air mata agar tidak jatuh lagi. Ketika ia membuka mata, ia sudah memasang wajah yang lebih tenang, meski hatinya seperti sedang berlari dengan kecepatan penuh. Ia memutar gagang pintu dengan tangan yang tak berhenti gemetar. Pintu terbuka. Dan di sana, berdiri Adrian. Pria itu tampak rapi seperti biasa. Rambut hitamnya disisir ke belakang. Wajahnya bersih tanpa sisa perjalanan. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan bagian lengan sedikit dilipat, memberikan kesan santai namun tetap berwibawa. Tas kerja hitam tergantung di bahunya. Namun dalam cahaya lampu lorong, ekspresi Adrian terlihat sedikit, terlalu lembut. Senyumnya sedikit melebar. "Kamu kok diam saja? Aku ketuk dari tadi." Laras menelan ludah pelan. "Aku sedang baca." "Sampai tidak dengar aku pulang?" "Iya, maaf." Adrian tertawa kecil, lalu masuk beberapa langkah ke dalam ruang baca tanpa menunggu persetujuan. Ia memandang sekitar ruangan, melihat buku-buku bertumpuk, meja kayu, dan lampu baca yang menyala. Semua tampak normal baginya. Namun bagi Laras, setiap sudut ruangan terasa seperti tempat menyembunyikan rahasia. "Kenapa lampunya cuma 1?" tanya Adrian sambil berjalan ke jendela. "Gelap sekali. Kamu tidak takut sendirian?" Tidak biasanya Adrian peduli hal remeh seperti itu. Laras mencoba tersenyum. "Tidak. Aku sudah terbiasa." Adrian mendekat. Wajahnya penuh kehangatan palsu yang dulu mungkin Laras percaya sebagai cinta. Kini semuanya tampak seperti topeng yang sudah lama ia pakai dengan lihai. "Kamu habis menangis?" Pertanyaan itu muncul seperti tembakan. Laras tersentak kecil. Namun ia segera memalingkan wajah. "Tidak, cuma lelah. Lelah makan siang dengan teman-teman." Mungkin karena terlalu banyak tertawa. Adrian menatap lebih lama dari yang seharusnya. Matanya memeriksa wajah Laras, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Laras menggeser pandangan ke balik punggung Adrian, memastikan laci tempat ia menyembunyikan surat itu tertutup rapat. Tidak ada bagian kertas yang terlihat. "Kenapa kamu pulang cepat?" tanya Laras, mencoba memecah ketegangan. "Oh," Adrian bersandar ke meja, menyilangkan tangan. "Ada urusan yang aku batalkan. Aku pikir lebih baik pulang. Lagi pula aku ingin memastikan kamu nyaman setelah seharian keluar." Laras menelan ludah. "Memastikan aku nyaman." Kalimat itu, yang seharusnya terdengar penuh perhatian, justru membuat tengkuknya dingin. Adrian mendekat, mengangkat dagu Laras dengan 2 jarinya. Gerakan itu lembut, tetapi Laras merasa seolah dirinya sedang diperiksa. Seperti seseorang yang sedang memastikan barang berharganya tidak rusak. "Kamu kelihatan pucat." "Aku baik-baik saja." "Kamu yakin?" Laras mengangguk pelan. Setelah beberapa detik, Adrian akhirnya melepaskannya. Ia berjalan ke rak buku,
berpura-pura melihat-lihat koleksi Laras, padahal tatapannya tidak benar-benar fokus pada buku-buku itu. Sesekali ia melirik sudut ruangan, meja kerja, kursi, bahkan jendela. Namun tidak ada tanda ia mencurigai sesuatu. Belum. Besok kita ada jadwal sarapan bersama di luar, ucap Adrian tiba-tiba. Besok? Ya. Kita jarang punya waktu berdua. Aku sudah pesan tempat yang kamu suka. Laras paham benar. Adrian tidak pernah tiba-tiba mengajak sarapan berdua. Ia selalu sibuk, selalu rapat, selalu menelepon seseorang. Namun malam ini ia tampak seperti pria paling manis di dunia. Dan semua itu justru membuat Laras semakin takut. Besok pagi kamu siap-siap yang cantik. Ah tidak perlu siap-siap. Kamu selalu cantik setiap hari, lanjut Adrian. Kamu tidak usah bawa mobil sendiri. Kita berangkat bersama. Kalimat kecil itu menyalakan alarm besar di kepala Laras. Mobil Adrian. Surat tadi menyebutkan kecelakaan mobil. Surat tadi juga menyebutkan rencana. Apakah ini permulaannya? Aku mungkin mau di rumah saja besok. Laras, kita hampir tidak pernah punya waktu bersama. Jangan tolak aku. Nada suaranya lembut, tetapi berisi tekanan. Adrian mendekat lagi, menatap mata istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Besok pagi, ya? Laras terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Iya. Jawaban terpaksa itu membuat hatinya terasa seperti dijerat. Namun ia tahu, menolak Adrian secara langsung hanya akan mempercepat kecurigaan. Adrian tersenyum puas. Bagus. Ia berjalan keluar dari ruang baca sambil berkata, aku mandi dulu. Nanti kita makan malam bersama. Suara langkahnya menjauh. Suara air dari kamar mandi terdengar. Suara pintu tertutup. Namun hati Laras tidak tenang sama sekali. Begitu suara Adrian benar-benar jauh, ia menutup pintu ruang baca dan mengunci dari dalam. Napasnya pecah. Ia menunduk, memegang dadanya yang terasa berat. Tubuhnya lemas sampai ia bersandar ke dinding. Surat itu mungkin saja benar. Isi surat itu mungkin bukan sekadar ancaman kosong. Dan yang paling membuatnya takut, Adrian mungkin sedang memulai rencananya. Laras kembali ke meja dan membuka laci perlahan. Surat itu masih ada di dalam, bergetar bersama tangannya yang gemetar. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Tidak tahu kemana harus meminta bantuan. Tidak tahu apakah pria tua itu masih hidup atau tidak. Namun satu hal ia tahu dengan pasti. Ia tidak bisa tinggal diam. Tidak ketika hidupnya dipertaruhkan. Tidak ketika seseorang mungkin sedang mengawasi setiap geraknya. Tidak ketika suaminya sendiri mungkin adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. Ia menutup lacinya lagi. Namun kali ini ia menyembunyikan kunci laci di bawah buku di rak paling atas. Laras memejamkan mata. Di dalam ketakutan itu, muncul satu tekad kecil. Ia harus mencari kebenaran. Ia harus menghindar tanpa terlihat menghindar. Ia harus menyelamatkan diri sebelum terlambat. Dan malam itu, ketika suara air di kamar mandi terus mengalir, Laras menatap bayangannya di jendela dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan mati begitu saja. Malam itu, setelah suara air dari kamar mandi berhenti dan Adrian keluar mengenakan piyama bersih dengan rambut masih basah, Laras berusaha tampil setenang mungkin. Ia duduk di ruang keluarga dengan sebuah buku terbuka di pangkuan. Padahal ia sama sekali tidak membaca. Halaman buku itu tampak berubah menjadi garis-garis kabur. Seakan matanya menolak fokus pada hal lain selain ketakutannya sendiri. Adrian menghampiri dengan wajah hangat. Aku pesan makanan tadi. Kita makan di rumah saja, ya? Kamu pasti lelah. Laras tersenyum tipis yang ia latih selama bertahun-tahun sebagai istri seorang pria yang harus dijaga citranya. Senyum yang mampu menutupi banyak hal. Senyum yang bisa melewati puluhan malam sepi tanpa bertanya. Tentu, jawabnya pelan. Namun selama makan malam, setiap gerakan Adrian membuat kulit Laras tersentak. Ketika sendok Adrian menyentuh piring, ia terlonjak. Ketika Adrian menuangkan minum untuknya, napasnya terhenti sesaat. Ia berusaha keras mengendalikan dirinya.
Adrian, tanpa sadar, memperhatikan setiap detail kecil di meja. Seolah ia sedang mencari sesuatu. Atau memastikan sesuatu. Di antara percakapan ringan tentang urusan bisnis yang tidak benar-benar Laras dengarkan, Adrian bertanya, "Kamu sendirian di rumah tadi?" Pertanyaan biasa. Tetapi malam itu, maknanya terasa lain. "Iya," jawab Laras. "Kamu tidak keluar kemana-mana setelah dari hotel?" Laras memegang gelasnya lebih erat. "Tidak." Adrian mengangguk, namun wajahnya tidak menunjukkan kepastian. Ada tatapan yang tidak bisa Laras jelaskan. Tatapan yang setengah hangat, setengah meneliti. Gumam Adrian sambil mengunyah makanan. "Bagus." Laras menunduk. "Bagus." Satu kata itu membuat hatinya semakin gelisah. Setelah makan, Adrian mengatakan ingin tidur lebih awal karena besok pagi mereka akan sarapan bersama. Laras mengangguk dan ikut naik ke kamar. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menunggu Adrian benar-benar terlelap. Dan ketika suara napas suaminya sudah berubah menjadi teratur dan berat, Laras membuka matanya perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Namun ia memaksakan tubuhnya bangun. Ia tidak boleh tidur. Tidak malam ini. Ia bangkit dari ranjang pelan-pelan, lalu turun dari tempat tidur tanpa menimbulkan bunyi. Ia meraih ponselnya yang berada di meja samping. Ponsel itu terasa berat, seolah membawa seluruh hidupnya di dalamnya. Laras berjalan keluar kamar dengan langkah ringan seperti bayangan. Lorong rumah gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu dinding. Dinginnya malam membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menuju ruang tamu, lalu ke halaman kecil di samping rumah. Di tempat itu, ia duduk di kursi rotan sambil memegang ponsel. Ia membuka layar dan menatap kontak-kontak di dalamnya. Tidak ada nama yang bisa ia percaya sepenuhnya. Tidak ada teman yang bisa ia ceritakan. Tidak ada keluarga dekat yang bisa menjadi tempat pulang. Adrian sudah lama membuat Laras hidup sangat bergantung padanya. Semua rekening diatur Adrian. Semua jadwal ditentukan Adrian. Ia bahkan memiliki akses ke beberapa akun ponsel Laras. Jika ia menghubungi polisi secara langsung, itu berbahaya. Jika ia menelepon teman, Adrian bisa tahu. Jika ia mencari bantuan secara terbuka, itu bisa mempercepat ancaman. Ia butuh cara lain. Tiba-tiba ia teringat seseorang. Sebuah nama yang jarang muncul di pikirannya. Seseorang yang pernah berhutang budi besar pada keluarga Laras sebelum ia menikah dengan Adrian. Seseorang yang tidak pernah berhubungan langsung dengan Adrian. Seseorang yang bukan dari lingkaran pergaulan siapapun. Namanya Raka. Raka adalah putra dari teman dekat almarhum ayah Laras. Mereka pernah tinggal di lingkungan yang sama saat kecil. Raka bukan keluarga kaya. Ia kini bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah pabrik. Namun satu hal yang Laras tahu, Raka selalu menyimpan rasa hormat padanya dan keluarganya. Laras menatap layar ponsel lama. Ia ragu. Jika ia salah orang, semuanya bisa pecah. Jika Raka bicara ke orang lain, Adrian bisa tahu. Namun hatinya mendorong. Ia mengetik pesan pendek. "Raka, ini Laras. Bisakah kita bicara? Tolong jawab kalau kamu masih memakai nomor ini." Jemarinya gemetar saat menekan kirim. Ia menunggu. Dan menunggu. Detik demi detik terasa sangat panjang. Tak lama kemudian, layar ponselnya menyala. Nomor itu membalas. "Bu Laras? Ya Tuhan, tentu saya pakai nomor ini. Ada apa? Ibu di mana? Ibu butuh bantuan?" Air mata Laras hampir pecah. Ia membalas cepat. "Aku aman. Tapi aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Tolong jangan beritahu siapa-siapa. Ini sangat penting." Tidak sampai beberapa detik, Raka membalas lagi. "Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Apa yang bisa saya lakukan?" Laras mendesah pelan. Ada harapan kecil di tengah gelap. Namun sebelum ia sempat melanjutkan pesannya, terdengar suara dari dalam rumah. Krek. Seperti langkah kaki pelan di lantai kayu. Laras membeku. Jantungnya berhenti sepersekian detik. Suara itu datang dari arah ruang tamu.
Ia langsung mematikan layar ponsel dan memasukkannya di balik bantal kecil di kursi. Napasnya ditahan. Langkah itu semakin jelas. Dan tiba-tiba, seseorang membuka pintu kaca kecil yang memisahkan ruang tamu dan halaman samping. Pintu itu bergerak perlahan. Laras menegakkan tubuh. Di ambang pintu, berdiri seseorang dengan tubuh tegap. Bodyguard rumah. Bu Laras? Suara Bagas pelan, tetapi tajam. Kenapa malam-malam duduk di sini sendirian? Laras hampir pingsan mendengarnya. Namun ia menahan diri dan mencoba tersenyum. Aku susah tidur. Bagas mengangguk. Saya lihat pintu samping sedikit terbuka dari dalam. Saya khawatir ada yang masuk. Laras menelan ludah. Tidak ada. Aku cuma butuh udara segar. Bagas maju beberapa langkah, menatap sekeliling halaman, memastikan semuanya aman. Kalau boleh bertanya, Bu, apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Wajah ibu tampak tidak enak. Laras terpaku. Pengawal yang setia. Orang yang setahun ini selalu berada dalam jarak 2 meter dari Adrian. Orang yang mungkin tahu setiap pergerakan Adrian. Orang yang mungkin disuruh Adrian untuk mengawasinya. Atau, mungkin bukan. Itulah masalahnya. Laras tidak tahu siapa yang masih bisa ia percaya. Ia menahan napas sejenak sebelum menjawab. Senyumnya ia bentuk seluas mungkin. Aku baik. Hanya, banyak pikiran. Bagas menunduk hormat. Kalau begitu, saya berjaga di depan. Kalau ibu butuh apa-apa, panggil saja. Laras mengangguk. Bagas menutup pintu kaca dengan pelan dan kembali ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Laras langsung terkulai di kursinya. Napasnya gemetar. Ia meraih ponselnya lagi dan mengetik pesan cepat. Raka, aku butuh bertemu denganmu. Tapi bukan di sini. Bukan besok. Segera setelah aku bisa keluar. Aku akan mengabarimu. Pesan terkirim. Raka membalas dalam hitungan detik. Saya tunggu kapanpun. Ibu tidak sendirian. Laras menutup mata. Untuk pertama kalinya selama berjam-jam, ia merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Karena ketika ia kembali masuk rumah pelan-pelan, menaiki anak tangga dengan hati-hati, dan membuka sedikit pintu kamar, ia melihat Adrian masih tidur. Tetapi sesuatu di lantai kamar membuat jantungnya terasa ditarik turun. Di dekat meja samping tempat tidurnya, ada benda kecil yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah kamera kecil, seukuran batu kecil, menghadap tepat ke sisi tempat tidur Laras. Laras membeku. Kamera itu tidak ada pagi tadi. Tidak ada siang tadi. Tidak ada malam tadi sebelum ia ke ruang baca. Kamera itu baru dipasang. Dan hanya ada satu orang di rumah ini yang punya akses untuk memasangnya tanpa suara. Adrian. Napas Laras tercekat. Ia menutup pintu kamar perlahan, mundur beberapa langkah, memegang dadanya yang sesak. Seluruh tubuhnya gemetar sampai lututnya hampir tidak bisa menopang beban tubuhnya. Ia tidak bisa bernafas. Tidak lagi. Suaminya bukan hanya mengawasi. Suaminya mengikuti setiap langkahnya. Suaminya mungkin tahu ia membaca surat itu. Suaminya mungkin tahu ia menangis malam ini. Suaminya mungkin tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan yang paling mengerikan, suaminya mungkin sedang menunggu waktu yang tepat. Langkah kecil Laras mundur perlahan dari pintu kamar. Dalam hati yang gemetar, ia berbisik tanpa suara. Tuhan, jangan biarkan aku mati. Setelah melihat kamera kecil yang menghadap tepat ke sisi tempat ia tidur, Laras merasa tubuhnya lumpuh. Cahaya redup dari lampu kamar hanya memperparah rasa dingin yang merayap di sepanjang tulang punggungnya. Kamera itu tampak seperti benda kecil tak berbahaya, tapi keberadaannya menghancurkan sisa rasa aman yang ia miliki. Ia tidak berani masuk kamar. Adrian masih terbaring dengan mata terpejam, napasnya teratur, dan posisi tidurnya tampak tenang. Namun bagi Laras, tempat tidur itu kini terlihat seperti jebakan. Ruang kamar mereka seperti sangkar kaca yang setiap sudutnya bisa mengawasi dan mencatat setiap geraknya. Ia mundur perlahan dari pintu,
memastikan tidak ada bunyi yang bisa membangunkan Adrian. Tangannya meraba dinding untuk menemukan keseimbangan. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkahnya membawa beban baru yang memaksa tubuhnya miring. Ketika akhirnya ia mencapai lorong, ia berdiri terdiam beberapa detik. Ia menutup pintu kamar secara perlahan sampai benar-benar rapat. Nafasnya tersengal, namun ia berusaha menahannya agar tetap sunyi. Di lorong yang remang, ia mencoba berpikir, tapi pikirannya lari ke segala arah. Kamera itu tidak ada di kamar pagi ini. Artinya seseorang, yang hanya bisa Adrian, memasangnya saat Laras tidak melihat. Mungkin saat Laras ke ruang baca. Mungkin saat ia ke halaman samping. Mungkin Adrian pura-pura mandi untuk memberi alibi waktu. Yang jelas, kamera itu ada di sana. Mata yang tersembunyi. Pengawasan yang tidak ia ketahui, dan rencana yang seharusnya tidak pernah ia dengar, tiba-tiba terasa lebih nyata dari sebelumnya. Laras turun ke lantai bawah dengan langkah mengendap. 1 tangga, 2 tangga, pelan, sangat pelan. Ia takut lantai kayu mengeluarkan bunyi yang bisa membangunkan Adrian. Di bawah, ruang keluarga gelap. Hanya cahaya dari lampu luar yang menembus tirai tipis, menimbulkan garis-garis samar di lantai marmer. Rumahnya yang selalu tampak hangat kini terasa asing, sepi, dan penuh ancaman. Ia duduk di sofa, mencoba bernapas dengan teratur. Namun ketakutan membuat dadanya terasa sempit. Kamera itu, berarti Adrian mengawasi aku, bisik Laras ke dirinya sendiri. Aliran pikiran bergerak cepat. Jika kamera di kamar, mungkin ada kamera lain di tempat lain. Mungkin ruang baca juga tidak aman. Mungkin halaman samping pun sudah diawasi. Mungkin Adrian sudah tahu ia sempat keluar rumah malam ini. Mungkin Adrian sudah mendengar suara notifikasi pesan Raka. Ia mendadak meraih ponselnya dan memeriksa bagian atas layar. Untungnya ponselnya dalam mode senyap saat ia bertukar pesan dengan Raka tadi. Namun itu tidak berarti aman. Jika Adrian memasang alat lain di rumah, ia tidak boleh berpikir sejauh itu. Ketakutan yang berlebihan justru akan membuatnya panik dan melakukan kesalahan. Ia harus tetap tenang. Ia harus mengumpulkan bukti tanpa membuat Adrian curiga. Ia harus mengamankan dirinya sebelum Adrian melakukan langkah berikutnya. Sambil memeluk lutut, Laras mengambil napas panjang. Lalu ia berdiri dan berjalan ke dapur untuk minum. Namun langkahnya terhenti ketika memasuki ruang makan. Lampu gantung yang biasanya mati pada malam hari tiba-tiba menyala, redup namun jelas. Dan di atas meja makan, ada sebuah benda kecil. Kotak kecil berwarna hitam. Seukuran alat perekam suara. Dengan lampu indikator merah kecil yang berkedip 1 kali setiap beberapa detik. Laras hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ia memejamkan mata. Kakinya goyah. Tubuhnya menggigil. Mata, telinga, kamera, alat rekam. Adrian tidak hanya mengawasi. Ia memata-matai. Ia tahu Laras akan melalui ruang ini. Ia tahu Laras sering minum malam-malam. Ia tahu rutinitas Laras sampai ke detik-detiknya. Ketika Laras membuka matanya lagi, benda kecil itu masih ada di sana. Diam. Tenang. Seperti hewan kecil yang tampak tidak berbahaya. Padahal bisa membahayakan siapa saja yang menyentuhnya. Ia menahan diri untuk tidak menyentuh benda itu. Jika Adrian memasangnya, ia mungkin bisa tahu jika alat itu berpindah tempat atau mati. Laras melangkah mundur perlahan. Ia tahu satu hal. Malam ini ia tidak boleh berada di ruangan manapun yang mungkin direkam atau diawasi. Ia kembali ke sofa, mematikan lampu kecil yang menyala, lalu duduk dalam gelap. Cahaya dari luar membuat ruangan tampak samar. Dalam suasana seperti itu, Laras merasa lebih aman. Setidaknya, kegelapan bisa menyembunyikannya. Ia meraih ponselnya, mengetik pesan singkat ke Raka. Aku tidak bisa bicara lewat pesan. Rumahku mungkin tidak aman. Tolong, jangan hubungi aku dulu. Aku akan mencari cara keluar rumah besok. Pesan terkirim. Raka membalas tidak lama kemudian. Saya mengerti. Saya tetap di sini kalau ibu butuh saya. Jangan takut. Laras menghapus pesan itu segera setelah membacanya.
Ia menutup aplikasi pesan, lalu mematikan ponsel untuk sementara. Ia memejamkan mata dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangis keras. Bukan histeris. Hanya air mata yang menetes pelan, tertahan, tetapi harus keluar agar ia tidak hancur dari dalam. Bayangan-bayangan masa lalu muncul satu-satu dalam benaknya. Kenangan ketika ia pertama bertemu Adrian, pria yang begitu karismatik dan lembut. Kenangan ketika Adrian melamarnya dengan cincin kecil sederhana namun penuh janji. Kenangan ketika mereka menikah dengan pesta mewah yang membuat banyak orang iri. Kenangan ketika Adrian memeluknya di malam-malam dingin dan berkata bahwa ia akan selalu melindungi Laras. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk. Seperti topeng yang selama ini menutupi wajah seseorang yang tidak ia kenal. Seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Namun tidak ada jawaban. Tidak dari Adrian. Tidak dari surat misterius itu. Tidak dari Tuhan yang ia panggil dalam hati. Hanya keheningan panjang yang membungkus rumah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Laras akhirnya berdiri. Ia harus memastikan satu hal. Ia harus tahu apakah benar hanya ada satu kamera di kamar. Tanpa menyalakan lampu, ia berjalan mengendap kembali ke lantai 2. Jantungnya seakan memukul tulang rusuk dengan keras saat ia mendekati kamar. Ia membuka pintu pelan. Adrian masih tidur. Namun ia sekarang memeriksa sudut-sudut kamar. Di rak pakaian. Di atas meja samping. Di bawah lampu meja. Di belakang bingkai foto. Dan ketika ia membuka sedikit tirai jendela, dadanya membeku. Di sudut jendela, di dekat besi pengait, ia menemukan titik kecil berwarna hitam. Kamera lain. Lebih kecil. Hampir tidak terlihat. Ia menutup tirai perlahan. Napasnya terputus-putus. Laras kembali ke lorong dengan tubuh gemetar. Ia tahu satu hal dengan pasti. Adrian tidak hanya mengawasinya. Adrian sedang memastikan satu hal. Bahwa rencana yang ia susun tidak akan gagal. Di tengah lorong itu, Laras mencengkeram dada sambil berbisik pelan. Aku harus keluar dari rumah ini. Sebelum aku benar-benar mati. Pagi datang dengan sinar matahari yang tajam menembus tirai kamar. Namun bagi Laras, matahari pagi itu terasa seperti lampu sorot yang mengungkapkan setiap ketakutan yang ia coba sembunyikan semalaman. Ia tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan malam duduk di pojok kamar tamu, satu tempat di rumah yang ia yakin tidak ada kamera, karena ruangan itu jarang dipakai, bahkan oleh pembantu sekalipun. Dari balik pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Adrian bergerak di kamar utama. Itu tanda bahwa ia harus segera kembali ke perannya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Laras berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lemas dan dingin karena kurang tidur dan kecemasan. Namun ia memaksa dirinya berjalan ke kamar utama. Adrian sedang merapikan dasi, berdiri di depan cermin besar. Wajahnya segar, penuh semangat, seolah ia tidur nyenyak tanpa beban. Melihatnya seperti itu membuat Laras ingin mundur beberapa langkah. Tapi ia menahan diri, menempelkan senyum tipis ke wajahnya. Pagi, ucap Adrian sambil tersenyum hangat melalui pantulan cermin. Pagi, jawab Laras pelan. Siap sarapan bersama seperti yang aku rencanakan. Laras menelan ludah. Ia ingat apa yang ia baca semalam. Ingat juga alat-alat rekam yang ia temukan. Ingat kamera di jendela dan kamera di meja samping tempat tidur. Ingat setiap kemungkinan yang dituliskan dalam surat lusuh itu. Namun ia harus menjawab tanpa ragu. Atau semua rencananya bisa runtuh sebelum ia sempat memulainya. Tentu, jawab Laras. Aku sudah siap. Adrian mendekat, mengusap pipinya dan mencium keningnya. Bagus. Senyuman itu, senyuman yang menyembunyikan sesuatu. Adrian turun lebih dahulu ke ruang makan. Laras mengikuti. Tetapi ia tidak berjalan lurus. Ia berjalan perlahan ke ruang baca, membuka laci, dan memastikan surat itu masih ada. Ia memasukkannya ke dalam tas kecil yang ia simpan di lemari. Tas yang tidak pernah ia pakai dalam acara apapun. Tas itu kecil, tipis,
dan bisa disembunyikan di bawah pakaiannya. Tas itu adalah satu-satunya tempat aman untuk menyimpan bukti yang bisa menyelamatkan nyawanya nanti. Setelah itu, Laras bergabung dengan Adrian di meja makan. Makanan sudah disiapkan pembantu, buah-buahan segar, roti panggang, dan secangkir kopi hitam. Adrian duduk santai sambil membaca beberapa pesan di ponselnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah ia tidak pernah merencanakan apa-apa yang berbahaya. "Sarapanmu sudah siap, sayang," ujar Adrian sambil menepuk kursi di depannya. Laras duduk. Tangannya gemetar sedikit ketika mengambil sendok. Ia berusaha memaksa dirinya untuk terlihat normal. Namun saat Adrian menatapnya, mata pria itu seakan masuk ke dalam jiwanya. "Kamu tidak tidur nyenyak, ya?" tanya Adrian tanpa mengalihkan pandangan. Pertanyaan itu membuat tubuh Laras membeku. "Kegelapan rumah ini kadang menakutkan," jawab Laras pelan sambil tersenyum. Adrian menaruh ponselnya di meja, mencondongkan badan sedikit. "Kamu tahu kamu bisa bilang apa saja padaku, kan?" Suasana itu membuat napas Laras tersendat. "Ya, tentu." Adrian menegakkan tubuh kembali. "Bagus." Mereka makan dalam keheningan beberapa menit. Setiap bunyi alat makan menambah ketegangan yang menusuk ke dalam dada. Namun ada satu hal yang Laras perhatikan. Adrian tidak memakan apapun di piringnya. Tangannya hanya memegang cangkir kopi. Sesekali ia melihat jam di dinding, seolah menunggu waktu tertentu. Ketika akhirnya sarapan selesai, Adrian bangkit dan meraih kunci mobil. "Ayo, kita berangkat." Laras tersenyum tipis sambil meraih tas kecilnya. Namun sebelum ia berdiri, ia memperhatikan sesuatu di luar jendela. Sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Personil keamanan kompleks berdiri lebih dekat dari biasanya, seolah memperketat pengawasan. Ada dua lelaki tidak dikenal beberapa meter dari gerbang, memegang ponsel dan melihat ke arah rumahnya. Adrian melihat arah pandang Laras. "Tenang saja," ujar Adrian sambil tersenyum. "Kompleks ini memang sedang memperketat keamanan. Banyak pencurian belakangan." Laras mengangguk pelan, tapi hatinya berkata lain. Ketika mereka keluar rumah, sopir sudah menunggu. Adrian mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya, terlalu pelan untuk didengar Laras. Laras hanya bisa menebak. Namun dari cara sopir menegakkan tubuhnya, ia tahu ada sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang tidak ingin Adrian katakan dengan suara keras. Adrian membuka pintu mobil dan mempersilakan Laras masuk. Namun sebelum Laras melangkah, suara ponselnya bergetar. Ia menunduk cepat. "Satu pesan dari Raka. Sudah aman? Perlu saya datang?" Darah Laras seakan berhenti mengalir. Ia buru-buru memasukkan ponsel ke dalam tas, memastikan Adrian tidak melihat apapun. Adrian tersenyum. "Siapa yang menghubungi?" "Teman-teman sosialitamu." "Bukan," jawab Laras cepat. "Cuma pesan promosi." Adrian mengangguk. Walaupun tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Mereka masuk ke mobil. Adrian duduk di kursi depan bersama sopir. Laras duduk di belakang. Mobil bergerak perlahan keluar dari halaman. Saat melewati gerbang, dua lelaki asing tadi menatap ke dalam mobil dengan cara yang membuat Laras mual. Tatapan dingin, tatapan penilaian, tatapan yang tidak seharusnya datang dari seseorang yang bekerja sebagai keamanan biasa. Mobil melaju melewati lingkungan perumahan, lalu masuk ke jalan raya. Dalam keadaan itu, Laras tahu satu hal. Jika ia tetap ikut ke tempat Adrian membawanya, ia mungkin tidak akan pernah pulang. Ia menatap kaca jendela, memerhatikan toko-toko yang mereka lewati. Jalanan semakin sepi. Mobil masuk ke jalur yang jarang ia lewati. Ke arah pinggiran kota. Laras menelan ludah. "Adrian, kita akan sarapan di mana?" tanyanya dengan nada selembut mungkin. "Di tempat yang tenang," jawab Adrian. "Agar kita bisa bicara banyak hal." "Bicara? Tentang apa?" "Keheningan, pekerjaannya, atau kematiannya?" Laras memejamkan mata beberapa detik. Ia tahu ia tidak punya waktu lagi untuk ragu. Ia harus melakukan sesuatu.
Mobil melaju semakin cepat. Tangan Laras meraih ponsel dalam tas dengan hati-hati, tanpa membuat suara. Ia membuka layar perlahan dan mengetik satu pesan pendek kepada Raka. Tolong selamatkan aku. Ikuti mobilku dari jauh. Aku dalam bahaya. Ia menutup ponsel sebelum Adrian menoleh. Pesan terkirim. Laras menahan napas. Dia baru saja mengambil langkah pertamanya menuju pelarian. Dan mungkin satu-satunya peluang untuk hidup. Mobil terus melaju memasuki jalan yang semakin sepi. Dan Laras, dengan seluruh rasa takut yang menekan dadanya, tahu bahwa keputusan selanjutnya akan menentukan apakah ia akan melihat hari esok atau tidak. Mobil hitam itu melaju stabil di jalanan pinggiran kota yang semakin lama semakin sepi. Bangunan perlahan berubah menjadi pepohonan, kios kecil, dan ladang yang terbentang jauh. Laras menatap keluar jendela dengan jantung berdegup cepat, berusaha menyembunyikan ketakutannya di balik wajah yang tenang. Namun Adrian yang duduk di sampingnya tidak berhenti sesekali melihat kaca spion, seakan ingin memastikan apakah ada mobil lain yang mengikuti. "Kenapa kita lewat jalur ini?" tanya Laras dengan nada selembut mungkin, berusaha terdengar seperti istri yang ingin tahu, bukan istri yang ketakutan setengah mati. Adrian tersenyum kecil tanpa menoleh. "Kita ke tempat yang tenang. Tempat baru. Aku ingin suasana yang damai untuk sarapan kita." Damai. Kata itu membuat Laras merasa seluruh udara di sekitar dadanya menipis. Jalanan yang diambil bukan jalan menuju restoran atau kafe manapun yang ia kenal. Ini jalur menuju daerah yang jarang dilewati orang. Ia memandang keluar lagi. Hanya sawah, pepohonan, dan langit yang mulai cerah. Tidak ada mobil lain di depan. Tidak ada mobil lain di belakang. Atau setidaknya itu yang Adrian lihat. Namun Laras menyimpan sedikit harapan. Karena entah bagaimana, di antara kilatan kaca jendela yang memantulkan cahaya matahari, ia seperti melihat sebuah mobil putih yang mengikuti dari jarak sangat jauh. Tidak mencurigakan. Tidak mendekat. Tapi tetap berada di garis belakang. Raka. Ia tidak yakin. Namun itu cukup untuk membuatnya bertahan. Sopir di depan menyetir tanpa suara. Lelaki itu jarang berbicara, tetapi raut wajahnya hari itu tampak lebih tegang dari biasanya. Setiap kali Adrian memberi komentar kecil, sopir itu hanya mengangguk cepat, seolah takut salah gerak. Ketika mobil memasuki persimpangan kecil, Adrian berhenti berbicara sama sekali. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, melihat peta di ponselnya. "Kanan," katanya pada sopir. Mobil berbelok ke kanan, memasuki jalanan sempit di antara dua barisan pohon tinggi. Cahaya matahari terhalang, membuat jalan itu tampak lebih gelap dari yang seharusnya. Di kursi belakang, Laras menahan napas. Ia harus mencari cara keluar. Harus sebelum terlambat. "Adrian," ucap Laras lembut. "Sebenarnya kita mau kemana?" "Surprise," jawab Adrian singkat. "Tempat indah." "Ah, indah." Kata itu terasa seperti ejekan. Laras sadar ia tidak boleh terlalu banyak bertanya. Tidak boleh terlihat gelisah. Namun ia juga tidak bisa duduk diam dan menunggu Adrian melakukan sesuatu. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Aku mau buka jendela. Pusing kalau terlalu pengap." "Silakan," jawab Adrian cepat. Laras menurunkan kaca jendela sedikit, membiarkan angin masuk. Ia melihat pantulan mobil putih tadi. Masih ada, tetap pada jarak yang sama. Hatinya sedikit lebih kuat. Namun itu belum cukup untuk menyelamatkannya. Di dalam mobil, sunyi terlalu lama. Dan sunyi adalah tempat di mana ketakutan tumbuh. "Aku memikirkan sesuatu sejak tadi," ucap Adrian tiba-tiba. Suaranya berat, seolah ia sedang menahan sesuatu. Laras menegakkan tubuh. "Apa?" "Kita ini sudah lama menikah, tapi aku merasa kita mulai menjauh," ujar Adrian sambil menatap jalan lurus ke depan. "Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita mulai dari awal." Laras terdiam. Kalimat itu terdengar seperti kalimat suami yang sedang introspeksi. Namun setelah membaca surat tadi malam, kalimat itu justru terdengar seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. "Mulai dari awal," ulang Laras.
Adrian tertawa pelan. Kita perlu waktu berdua. Tanpa gangguan. Tanpa siapapun tahu kita di mana. Itu cara terbaik. Laras menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresi ngeri yang muncul di wajahnya. Tanpa siapapun tahu di mana. Waktu berdua. Tempat yang tidak pernah ia dengar. Ya Tuhan, ia harus keluar. Harus. Sebelum waktu habis. Sekitar 15 menit berlalu dengan jalan yang semakin sempit. Pepohonan semakin rapat. Daerah itu lebih seperti jalan menuju villa pribadi di tengah hutan daripada jalur ke sebuah restoran. Laras memejamkan mata sebentar dan mengatur napas. Lalu ia membuka tasnya perlahan, meraba resleting kecil di dalamnya. Ia meraih sesuatu yang ia simpan sejak tadi. Powerbank daya besar, berbentuk seperti kotak kecil tipis. Ia bukan berniat menggunakannya untuk ponsel. Ia berniat untuk menjatuhkannya. Mobil melewati jalan bergelombang. Inilah momen yang ia tunggu. Dengan gerakan cepat dan hampir tak terdengar, ia menjatuhkan powerbank itu ke lantai mobil, lalu mendorongnya sampai ke bawah jok. Tidak terlihat. Tidak mencolok, tapi bisa jatuh keluar jika pintu dibuka dalam keadaan darurat. Ia menatap ke kaca jendela, memastikan mobil putih di belakang masih ada. Ya, seolah Raka tahu Laras membutuhkan keajaiban. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Sampai Adrian menatap kaca spion dengan dahi berkerut. Mobil itu, gumamnya. Sopir ikut melihat dari kaca spion. Laras menahan napas. Adrian mengangkat kepalanya sedikit. Mobil itu sudah mengikuti dari tadi. Ah, masa? Laras tersenyum paksa. Mungkin bukan mengikuti. Lanjutnya, berusaha terdengar biasa. Adrian tidak menghiraukan. Tingkatkan kecepatan sedikit. Perintahnya kepada sopir. Mobil langsung melaju lebih cepat. Mobil putih itu tetap menjaga jarak, namun tidak menjauh. Adrian mendesis pelan. Laras tahu. Ia tahu dengan sangat jelas. Adrian curiga. Nanti ketika kita belok berikutnya, kata Adrian pelan. Lihat apakah dia ikut atau tidak. Laras menggenggam lututnya. Tuhan, bantu aku. Sopir menambah kecepatan. Jalanan semakin sepi. Hanya ada suara ban menggesek aspal dan angin yang masuk dari jendela kecil Laras. Di depan ada perempatan kecil. Adrian mengangkat tangan. Belok kiri. Mobil melambat sedikit lalu berbelok ke kiri. Untuk 5 detik dunia terasa hening. Dan saat mobil putih itu juga berbelok ke kiri, Adrian memukul dashboard dengan keras. Dia mengikuti. Sopir langsung menambah kecepatan. Laras menggigit bibir sampai terasa asin. Ia menahan teriakan yang hampir keluar. Adrian menoleh ke samping. Ia bukan menatap mobil putih itu. Ia menatap Laras. Dingin. Penuh kecurigaan. Penuh prasangka. Kamu kenal orang itu? Waktu seakan berhenti. Jantung Laras seakan berhenti berdetak. Ia harus menjawab. Harus cepat. Harus meyakinkan. Tidak. Jawabnya cepat. Bagaimana aku bisa kenal? Aku bahkan tidak bisa lihat wajahnya. Adrian tetap menatap, seakan mencoba membaca batinnya. Suasana itu terlalu tegang. Begitu tegang sampai Laras merasa kulitnya menusuk dari dalam. Akhirnya Adrian menoleh ke depan. Kalau begitu, kita harus memastikan dia tidak tahu kemana kita pergi. Laras merasakan tenggorokannya mengering. Adrian sedang bersiap mengambil langkah. Mobil melaju semakin cepat. Pohon-pohon di sisi jalan terlihat seperti bayangan hitam yang berlari ke belakang. Dan tiba-tiba, Adrian berkata pelan namun jelas. Setelah tikungan berikutnya, kita uji apakah mereka berani mendekat. Sopir mengangguk. Laras tidak bisa menahan rasa takut yang menghantam dadanya. Uji? Mendekat? Apa yang Adrian rencanakan? Dan dalam kepanikan itu, ia meraba powerbank yang ia jatuhkan ke lantai mobil. Ia meraba pintu. Ia meraba ikat sabuk pengaman. Ia meraba ponsel dalam tas. Ia meraba seluruh keberanian yang tersisa. Sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus ia lakukan.
Sebelum Adrian melakukan sesuatu yang lebih dulu, mobil mendekati tikungan yang Adrian maksud. Keadaan semakin mencekik. Dan Laras, dengan seluruh sisa tenaganya, berbisik dalam hati. Raka, cepat temukan aku. Mobil hitam itu melaju memasuki tikungan yang Adrian maksudkan. Pepohonan di kanan kiri seakan menutup jalan, membuat cahaya matahari yang tadinya terang berubah menjadi remang seperti menjelang hujan. Jalan berbelok tajam dan sepi. Tidak ada rumah. Tidak ada pengendara lain. Hanya suara mesin mobil dan degup jantung Laras yang semakin keras di dalam telinganya. Adrian mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Matanya mengawasi kaca spion. Ia tampak seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Jika mobil di belakang ikut belok, katanya pelan, aku akan beri pelajaran padanya. Laras merasa seluruh tubuhnya membeku. Mobil itu berbelok. Sebuah momen hening terjadi. Dunia seperti tahan napas. Laras memejamkan mata sejenak. Dalam detik yang terasa panjang itu, ia berdoa dalam diam. Raka, tolong, jangan tinggalkan aku. Ketika ia membuka mata lagi, mobil putih itu muncul di tikungan yang sama. Adrian menghela napas panjang, bukan lega, namun puas. Benar, ucapnya pada sopir. Dia mengikuti. Nada suaranya tidak merahasiakan apapun lagi. Di balik ketenangan itu, ada ancaman yang jelas. Laras memeluk tangannya sendiri, mencoba mengontrol detak jantung yang seolah berusaha merobek dadanya. Sopir menambah kecepatan. Mobil berlari melewati jalan yang semakin sempit. Ranting-ranting yang menjorok ke jalan menyapu sisi mobil, meninggalkan goresan panjang yang terdengar seperti suara kuku yang diseret di besi. Berikan jarak, perintah Adrian. Lihat apakah dia tetap mengikuti. Sopir mengangguk dan menginjak gas lebih dalam. Mobil putih itu tetap menjaga jarak. Tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Adrian menggerakkan kepalanya sedikit, seolah mencoba menilai apa motif mobil itu. Ini bukan kebetulan. Laras berusaha tetap diam, tapi dadanya seperti mau pecah. Ia meraba powerbank yang ia jatuhkan ke lantai mobil. Benda itu bergerak sedikit mengikuti guncangan jalan. Jika pintu mobil terbuka tiba-tiba, benda itu bisa jatuh ke jalan. Dan itu bisa menjadi penanda bagi Raka. Namun ia tidak tahu kapan waktu yang tepat. Dan ia tidak bisa melakukannya tanpa kecurigaan Adrian. Laras memandang kaca jendela. Pepohonan semakin rapat. Seakan jalan itu ditelan oleh hutan. Adrian. Laras mencoba bicara. Suara yang ia keluarkan terdengar gemetar. Aku tidak nyaman lewat sini. Bisa kita kembali? Adrian menoleh. Senyumnya lembut. Namun matanya dingin seperti batu. Sayang, tenanglah. Kamu sangat tegang akhir-akhir ini. Laras tidak menjawab. Karena ia tahu, walaupun ia tidak mengatakan apapun, Adrian mendengar ketegangan itu. Melihatnya. Merasakan ketakutannya. Tidak lama lagi sampai. Ujar Adrian sambil menatap jalan. Aku sudah siapkan tempat yang cantik. Kita akan sarapan sambil melihat sungai. Kata itu mengiris tubuh Laras. Ia tidak tahu apa maksud Adrian. Tapi membayangkan dirinya berada di tempat terpencil bersama pria yang mungkin berencana membunuhnya, membuat kakinya terasa lumpuh. Aku tidak suka sungai, kata Laras pelan. Bisa kita sarapan di kota saja. Adrian tertawa kecil. Kamu suka sungai. Kamu lupa. Laras memejamkan mata. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mobil mendekati tikungan lain, lebih tajam, lebih sempit. Adrian menatap kaca spion lagi, lalu memberi isyarat pada sopir. Kurangi kecepatan. Kita lihat apakah dia mendekat atau menjaga jarak. Sopir mengurangi gas. Mobil putih itu ikut mengurangi kecepatan. Adrian menghela napas panjang. Pasti ada yang mereka cari. Laras menahan napas. Tangannya mengusap sudut kursi, mencoba mengendalikan getaran di jari-jarinya. Akhirnya Adrian berkata, berhenti sebentar. Jantung Laras seakan berhenti. Apa?
Laras hampir kehilangan suara. Aku mau turun sebentar, jawab Adrian santai. Mau lihat siapa yang ada di belakang. Laras membeku. Jika Adrian turun dan melihat bahwa itu Raka. Jika Adrian tahu seseorang mengikuti. Jika Adrian merasa terancam. Maka ia akan mengambil langkah ekstrim. Adrian menepuk bahu sopir. Berhenti di sisi kanan. Dekat pohon itu. Sopir menurunkan kecepatan perlahan. Laras menarik napas cepat. Ini waktunya. Ini satu-satunya momen ia bisa menjatuhkan benda itu. Ketika mobil hampir berhenti, Laras mendorong powerbank di bawah jok dengan ujung sepatunya. Powerbank itu berguling sedikit ke arah pintu. Jantungnya menghentak begitu keras sampai ia merasa seluruh mobil bisa mendengarnya. Mobil berhenti. Adrian membuka pintu. Bunyi pintu terbuka membuat powerbank itu terlempar sedikit. Lalu jatuh ke tanah. Tidak terlihat Adrian. Namun jelas terlihat jika mobil lain lewat. Laras menutup mulutnya. Menahan isak. Adrian turun, menutup pintu, dan mulai berjalan perlahan ke arah belakang mobil. Mobil putih itu berhenti sekitar 20 meter di belakang. Diam. Mesin masih menyala. Laras menundukkan kepala agar wajahnya tidak terlihat dari kaca belakang. Napasnya terengah kecil. Adrian berjalan mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Laras ingin menjerit. Namun ia hanya bisa menggenggam rok yang ia kenakan. Ketika Adrian berada sekitar 10 meter dari mobil putih itu, pintu mobil itu terbuka. Seorang lelaki keluar. Bukan Raka. Bukan wajah yang Laras kenal. Laras hampir pingsan. Laki-laki itu tinggi, berjaket coklat, memakai topi dan kacamata hitam. Ia mengangkat tangan, seolah menunjukkan ia tidak membawa senjata. Adrian menatapnya tajam. "Kamu siapa?" tanya Adrian. Lelaki itu mendekat 2 langkah, tetapi berhenti di jarak aman. "Salah jalan, Pak," katanya datar. "Saya pikir mobil Bapak mobil teman saya. Saya mau ikut sampai persimpangan." Suara lelaki itu berbeda. Tidak seperti suara yang Laras harapkan. Adrian menyipitkan mata. "Kenapa mengikuti sejak tadi?" "Saya tidak tahu Bapak kemana. Saya cuma cari jalan pintas." "Jalan pintas?" Adrian memutar kepalanya sedikit. "Jalan ini menuju hutan. Mau kemana kamu?" Lelaki itu tersenyum kecil. "Kerja, Pak. Perkebunan. Saya buru-buru." Adrian menatap tajam, mencoba membaca kebohongan dari gerak tubuh laki-laki itu. Laras merasa lututnya gemetar. Bukan Raka? Mobil itu bukan mobil Raka? Jadi siapa? Bagaimana dengan pesan yang ia kirim? Apa Raka belum sempat datang? Atau ia berada jauh? Atau sinyalnya terputus? Ia tidak tahu. Ia hanya tahu Adrian sedang menentukan apakah ia akan membiarkan lelaki itu pergi, atau melakukan sesuatu. Suasana jalan itu begitu hening sampai daun yang jatuh pun terdengar. Akhirnya Adrian melangkah mundur. "Terserah. Pergi saja." Lelaki itu mengangguk dan kembali masuk ke mobilnya. Adrian menatap mobil putih itu sampai mobil itu mundur pelan, lalu memutar balik dan pergi ke arah lain. Barulah Adrian kembali ke mobil. Ketika ia membuka pintu dan duduk di kursi depan, Laras menunduk, pura-pura sibuk merapikan tasnya. Ia menutup wajahnya agar tidak terlihat gemetar. Adrian menatap ke depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Orang itu aneh," ucap Adrian datar. "Tapi setidaknya dia bukan ancaman." Laras tidak bisa berkata apa-apa. Adrian meliriknya melalui kaca spion. "Kamu tenang saja, sayang. Kita aman." Laras memaksakan senyum kecil. Namun hatinya seakan jatuh ke dasar perut. Raka tidak ada. Powerbank itu jatuh ke tanah tanpa siapapun melihatnya. Dan Adrian semakin yakin tidak ada yang mengikutinya lagi. Mobil kembali melaju. Lebih cepat. Lebih dalam ke arah hutan. Semakin jauh dari keramaian. Laras memeluk dirinya sendiri di kursi belakang, menggigit bibir sampai darah terasa samar. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan,
Kalau aku tidak bisa keluar hari ini, selamatkan aku dengan cara apapun. Karena jalan di depan semakin menyempit, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Hanya suara mesin mobil, yang membawa Laras semakin dekat ke sesuatu yang ia takutkan sejak surat itu terbuka. Jalan yang mereka lalui semakin sempit hingga hanya muat satu mobil. Semak-semak tinggi menyapu sisi kendaraan, meninggalkan goresan kasar yang terdengar seperti bisikan ancaman. Langit perlahan tertutup pepohonan besar yang menjulang seperti dinding alami, menutupi cahaya matahari. Di kursi belakang, Laras menggenggam tas kecilnya erat. Ia meraba lipatan kain di dalamnya, memastikan surat yang diberikan pengemis tua itu masih tersimpan rapi dan tidak terlipat. Surat itu kini seperti satu-satunya serpihan kebenaran yang bisa menyelamatkan hidupnya. Adrian menatap jalan dengan fokus penuh. Ia sama sekali tidak berbicara setelah insiden mobil putih tadi. Dan ketenangan itu membuat Laras lebih takut daripada amarah. Sopir di depannya menelan ludah berkali-kali. Lelaki itu tampak gelisah. Tangannya memegang setir sedikit lebih keras dari biasanya. Seolah ia pun tidak nyaman dengan tempat yang dituju. Mobil akhirnya keluar dari jalur pepohonan rapat dan memasuki sebuah jalan menurun yang mengarah ke lembah kecil. Di bawah sana, berdiri sebuah villa terpencil. Tidak besar, namun cukup kokoh. Bangunannya berdinding bata krem, atapnya kayu gelap, dan jendelanya besar menghadap sungai yang mengalir pelan. Laras menggigil. Sungai itu, tempat yang Adrian sebut tadi. Tempat yang tampak begitu tenang. Namun sunyi seperti kuburan. Tidak ada mobil lain. Tidak ada manusia. Tidak ada satupun tanda kehidupan. Hanya suara gemericik sungai, angin, dan burung-burung jauh di pepohonan. Ketika mobil berhenti, Adrian menoleh ke belakang. "Turunlah, sayang." Nada suaranya terlalu halus, terlalu ramah, terlalu dibuat-buat. Laras meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Udara luar dingin ketika menyambutnya. Angin membawa aroma lembah pohon dan tanah basah. Adrian turun dan berjalan mendekat. Ia meraih bahu Laras dan tersenyum. "Kau suka tempat ini, kan?" Laras mengangguk pelan. "Tempatnya tenang." Adrian menatapnya dalam beberapa detik. Tatapannya tampak dalam, seperti sedang mengukur ketulusan dalam kata-kata Laras. Ia kemudian mengusap lengan Laras pelan. "Ada hal yang ingin kubicarakan nanti. Tapi sarapan dulu, ya?" Laras mengangguk. Sopir membawa perlengkapan. Masuk lebih dulu ke dalam villa. Adrian mengikuti. Laras melangkah pelan di belakangnya. Begitu masuk, suasana villa terasa lebih dingin dibanding luar. Ruangan utama memiliki jendela kaca besar yang memperlihatkan aliran sungai. Meja kayu bulat sudah ditata dengan 2 piring, 2 gelas, roti, buah, dan teko kopi panas yang masih mengepul. Adrian duduk dengan santai. "Duduklah," katanya lembut. Laras duduk di seberangnya. Punggungnya kaku. Adrian menatapnya sambil menuangkan kopi ke 2 cangkir. "Minumlah. Kamu butuh tenang." Laras menatap cairan hitam itu. Asapnya naik pelan. Ia tidak mengulurkan tangan. "Aku tidak haus," ucapnya pelan. Adrian berhenti menuang. "Kamu biasanya suka kopi pagi." "Tidak sekarang." Adrian meletakkan teko kopi dan menyandarkan tubuhnya sambil memandang Laras dengan mata yang sulit dibaca. "Kenapa kamu begitu tegang, Laras?" Pertanyaan itu membuat Laras menunduk. "Tidak ada apa-apa. Cuma lelah." Adrian mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Tapi pengalaman bertahun-tahun bersama pria itu cukup untuk memberitahu Laras. Adrian tahu ia berbohong. Sopir meninggalkan ruangan, menuju dapur untuk mempersiapkan sesuatu. Hanya mereka berdua di ruang utama villa. Suasana terasa berat. Ruangan besar itu dipenuhi cahaya lembut dari arah jendela, namun justru membuat bayangan tampak lebih panjang dan menciptakan kesan mengancam. Adrian akhirnya bersuara. "Semalam, aku tidak melihatmu di sampingku." Laras langsung menegang. "Kau kemana? Kenapa keluar kamar?" Laras berusaha tersenyum tipis. "Aku hanya gelisah."
Tidak bisa tidur. Adrian menggerakkan jarinya di permukaan meja, seperti sedang berpikir sesuatu yang berat. Jadi kau tidak membaca apa-apa semalam? Jantung Laras seperti ditarik turun. Ia menatap Adrian, dan pria itu menatap balik, tidak berkedip. Tidak, jawab Laras pelan. Adrian tersenyum. Tersenyum, namun mata itu tetap dingin. Sesaat kemudian ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar, memandang sungai yang mengalir pelan. Laras memerhatikannya dari belakang. Cahaya matahari membuat bayangan tubuh Adrian tampak panjang dan gelap di lantai villa. Laras, ucap Adrian pelan. Kita sudah menikah beberapa tahun, tapi kadang aku merasa, kamu terlalu banyak menyimpan sesuatu dariku. Laras menelan ludah. Apa maksudmu? Adrian tidak langsung menjawab. Ia membalikkan tubuh, bersandar pada jendela, dan memandang Laras dengan tatapan yang seolah ingin menembus kulitnya. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Laras menggenggam rok yang ia pakai. Jemarinya gemetar. Aku jujur. Adrian mendekat pelan. Langkah demi langkah yang terasa seperti gema dalam ruangan. Terdengar, tegas, menghantam lantai kayu. Ia berhenti tepat di depan Laras dan menunduk sedikit agar wajah mereka sejajar. Benarkah? Laras mengangguk kecil. Adrian mengangkat tangan, mengusap pipi Laras pelan. Kenapa kamu begitu takut padaku akhir-akhir ini? Bisiknya. Laras ingin mundur, tapi ia tidak bisa. Aku tidak takut, jawabnya nyaris tak terdengar. Adrian menatapnya lebih lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, ayo bicara dari hati ke hati. Ia mendudukkan diri kembali. Laras menelan ludah dan duduk perlahan. Adrian bersandar ringan dan menautkan jemarinya. Aku ingin tahu kenapa kamu terlihat berbeda sejak beberapa hari lalu. Apa ada yang membuatmu cemas? Laras berpikir cepat. Harus tenang. Harus bernapas. Harus menjaga ekspresi. Aku hanya capek, jawabnya. Banyak kegiatan. Adrian menatap Laras lama. Namun kali ini, ia tidak bertanya lagi. Ia justru mengganti topik, yang membuat Laras semakin menggigil. Kau ingat asuransi yang kubuat atas namamu? Laras tersentak kecil. Asuransi itu bagian dari rencana, bagian dari surat. Iya, jawab Laras pelan. Aku ingat. Adrian tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu tenang. Kalau sesuatu terjadi padaku, kamu aman. Kata-kata itu menggantung di udara. Seperti pisau. Laras merasakan perutnya mengencang. Ia tahu. Adrian sedang mengukur reaksinya. Sedang menguji apakah Laras mengetahui sesuatu. Aku tidak pernah berpikir hal buruk akan terjadi padamu, jawab Laras hati-hati. Adrian tertawa pelan. Namun tawanya tidak memiliki kehangatan sama sekali. Kamu terlalu polos, sayang. Ia berdiri lagi dan berjalan ke arah dapur, memanggil sopir. Sediakan pisau dan papan potong. Aku ingin membuatkan buah segar untuk Laras sendiri. Laras membeku. Pisau. Adrian ingin memegang pisau. Di villa terpencil. Ketika hanya mereka bertiga di tempat ini. Sopir menunduk dan bergegas mengambil pisau dari dapur. Adrian kembali ke meja dan berdiri di belakang kursi Laras. Nafasnya terdengar dekat. Aku ingin kamu percaya padaku, ucapnya lembut. Laras tidak menjawab, karena ia tahu, satu kata pun bisa memicu Adrian melakukan apapun yang sudah direncanakan. Ketika sopir kembali dengan pisau dan papan potong, Adrian mengambil pisau itu dan mengangkatnya. Pisau itu bersinar terkena cahaya matahari. Aku selalu ingin merawatmu, kata Adrian sambil menatap mata Laras. Bahkan sampai akhir. Tangannya memegang pisau dengan mantap. Terlalu mantap. Laras merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Namun sebelum Adrian sempat memotong buah apapun. Dor! Pintu villa depan terbuka sangat keras dari luar. Sopir terkejut. Adrian langsung menoleh, memutar tubuhnya, menyembunyikan pisau di samping pahanya. Dan di depan pintu berdiri seseorang. Bukan polisi.
Bukan Raka. Bukan pengawal kompleks. Melainkan pengemis tua lusuh itu. Pria yang memberikan surat. Pria yang berlutut di depan hotel. Pria yang menjadi awal dari semua kebenaran. Ia berdiri tegap, bahkan lebih tegap dari sebelumnya. Tanpa tongkat, tanpa tubuh gemetar, tanpa langkah yang lambat. Mata tuanya menatap Adrian tanpa berkedip. Laras hampir terjatuh dari kursinya. Adrian membeku. Dan pria tua itu berbicara. Dengan suara yang sama sekali tidak terdengar seperti pengemis. Suara berat, tegas, penuh luka dan dendam. Aku sudah memperingatkanmu, Adrian. Kali ini, aku tidak datang sebagai orang yang kau tinggal mati 13 tahun lalu. Laras menutup mulutnya. Adrian memucat. Pria tua itu melangkah masuk dengan tatapan seperti bayangan masa lalu yang kembali menagih hutang darah. Dan akhirnya, semua rahasia mulai terkuak. Pintu villa terbuka lebar. Angin gunung masuk dan membawa aroma tanah basah. Di ambang pintu, pria tua lusuh itu berdiri tegap. Bukan lagi seperti pengemis. Bukan lagi seperti orang genting yang memohon belas kasihan. Tatapannya kuat seperti seseorang yang telah memutuskan untuk mengakhiri sesuatu dari masa lalu yang tidak pernah selesai. Adrian yang sedang memegang pisau perlahan menurunkan tangannya. Rahangnya mengeras. Matanya memandang pria tua itu dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kau! Suara Adrian serak. Kau masih hidup. Pria tua itu melangkah masuk. Suaranya lebih muda dari penampilannya. Dalam, mantap, dan penuh luka masa lalu. Aku tidak mati semudah itu. Sopir berdiri di sisi ruangan. Tidak tahu harus lari atau tetap di tempat. Sedangkan Laras, tubuhnya gemetar di kursinya. Ia tidak tahu apakah pria tua itu datang sebagai penyelamat, atau justru membawa bahaya baru. Namun pria itu menatap Laras sekilas dengan mata lembut. Sejenak saja. Sebelum kembali menatap Adrian seperti singa yang menuntut balas. Letakkan pisaunya, kata pria tua itu tegas. Adrian tidak bergerak. Jemarinya semakin mencengkeram gagang pisau. Saya bilang, letakkan, ulang pria tua itu. Suaranya merendah namun bergetar seperti peringatan. Adrian menelan ludah, kemudian perlahan melemparkan pisau ke lantai. Pisau itu jatuh dengan suara keras. Memantul sekali sebelum berhenti di bawah meja. Laras mengeluarkan napas yang tidak ia sadari sejak tadi ia tahan. Pria tua itu berjalan maju lagi. Setiap langkahnya terdengar mantap. Tidak seperti langkah pengemis yang berlutut di depan hotel tempo hari. Aku tidak datang dengan senjata, ucapnya. Aku hanya membawa kebenaran. Adrian mendesis. Kebenaran? Kau mau bicara soal kebenaran setelah apa yang terjadi? Pria tua itu berhenti di tengah ruangan. Sorot matanya menusuk Adrian. Kau memerintahkanku membunuh 3 orang temanmu demi menjaga rahasiamu. Kau menyuruhku menyingkirkan rekan bisnismu. Kau mengirimku melakukan pekerjaan kotor selama bertahun-tahun. Suaranya pecah penuh rasa sesal. Dan pada akhirnya, kau mencoba membunuhku. Adrian tertawa sinis. Kau pikir aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Kau tahu terlalu banyak. Ya, jawab pria tua itu lirih. Aku tahu terlalu banyak. Termasuk rencanamu untuk membunuh istrimu sendiri. Laras menegang. Kata-kata itu membuat dadanya terasa pecah. Adrian memutar tubuh menghadap Laras. Jangan dengarkan dia. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pengemis. Aku bukan pengemis, seru pria tua itu memotong dengan suara membelah udara. Hening menyelimuti villa. Pria tua itu merogoh kantong jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas tua yang sudah lusuh dan sedikit sobek. Ia mengangkatnya di hadapan Adrian. Aku dulu bosmu, penanggung jawab seluruh jalur dana gelapmu. Orang yang kau hubungi setiap kali ingin mencuci uang. Orang yang menanggung dosa-dosamu agar wajahmu tetap terlihat bersih di depan publik. Laras menatap kartu itu dengan mata melebar. Aku keluar dari bisnis itu setelah istriku mati karena ulah dunia hitam kita. Aku bertobat. Aku meninggalkan semuanya.
Aku ingin hidup seperti manusia biasa. Ia menatap Adrian dengan mata merah. Tapi kau tidak mengizinkanku. Adrian menggertakkan gigi. Karena kau pengkhianat. Kau yang mengkhianati segalanya. Balas pria tua itu keras. Kau ingin menyingkirkan istrimu sendiri. Perempuan yang mempercayaimu. Yang mengira kau suami baik. Laras menggigil. Memegang dadanya. Semuanya ada di surat itu. Lanjut pria tua itu. Rencana pembunuhan. Jalur uang. Nama-nama mafia yang bekerja untukmu. Termasuk aku. Adrian menatap Laras dengan wajah berubah menjadi dingin. Jadi, kau sudah membacanya. Laras berdiri perlahan. Tubuhnya lemah namun tekadnya mulai menguat. Iya, jawabnya dengan suara serak. Aku baca, dan aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Adrian melangkah maju. Tetapi pria tua itu menghalangi dengan satu lambaian tangan. Jangan sentuh dia. Adrian menatap pria tua itu dengan kemarahan yang membara. Kau pikir apa yang kau lakukan ini bisa menyelamatkanmu? Kau pikir polisi akan percaya pada pengemis tua? Pada kriminal seperti dirimu? Pria tua itu menghela napas panjang. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku. Aku hanya ingin memastikan Laras tidak mati seperti istriku. Laras menggigit bibir. Air matanya menetes. Tiba-tiba, suara derap sepatu terdengar dari luar. Berat. Teratur. Adrian menoleh cepat. Apa yang kau lakukan? Bisik Adrian tajam. Pria tua itu menatapnya tanpa berkedip. Aku melaporkanmu 4 hari lalu. Adrian memucat. Laras menggenggam kursi. Emosinya campur aduk, takut, lega, dan terkejut dalam satu waktu. Pintu villa kembali terbuka. Kali ini, beberapa polisi masuk dengan cepat. Senjata diarahkan ke Adrian. Angkat tangan, teriak salah satu polisi. Adrian menoleh ke semua arah. Kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Kalian tidak punya bukti apapun, jerit Adrian. Pria tua itu mengeluarkan surat lusuh yang sama, yang kini sudah dijadikan bukti resmi. Kita punya semuanya, ujarnya. Polisi mendekat cepat. Sopir mengangkat tangan, menyerah tanpa melawan. Adrian mundur beberapa langkah. Matanya liar. Laras, dengarkan aku. Aku. Cukup, potong Laras. Suaranya pecah namun tegas. Kamu memilih jalanmu sendiri. Dan untuk pertama kali sejak pernikahannya, ia memandang Adrian tanpa rasa cinta atau takut. Hanya kebenaran yang pahit. Adrian berteriak. Namun 2 polisi langsung membekuknya dan menarik kedua tangannya ke belakang. Pria tua itu berdiri diam, melihat Adrian dibawa keluar villa. Dalam beberapa detik, suara Adrian menghilang, digantikan suara kendaraan polisi yang bergerak menjauh. Villa kembali sunyi. Laras berdiri mematung. Tak ada suara lain kecuali angin dari jendela. Pria tua itu berjalan mendekatinya perlahan. Aku minta maaf kau harus melalui ini, ucapnya lirih. Aku tidak bisa menyelamatkan banyak orang di masa lalu, tapi setidaknya, aku bisa menghentikan dia sebelum membunuhmu. Laras menatap pria itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia melangkah maju dan menggenggam tangan pria tua itu. Terima kasih, bisiknya. Jika bukan karena suratmu, aku mungkin sudah tidak ada. Pria tua itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin menebus dosa. Aku tidak bisa mengembalikan istri dan anakku, tapi aku bisa menyelamatkan seseorang. Laras menutup mata dan menangis pelan. Bukan lagi tangis ketakutan, tapi tangis yang mulai melepaskan beban. Pria tua itu melepas genggaman mereka perlahan. Aku harus pergi, ucapnya. Kemana? Tanya Laras pelan. Pria tua itu tersenyum samar. Ke tempat yang jauh. Aku tidak bisa lagi hidup sebagai siapa-siapa. Aku hanya ingin menghilang, agar masa lalu berhenti mengejarku. Laras mengangguk. Ia tahu pria itu sudah memilih jalan sunyinya. Pria tua itu berbalik, berjalan keluar villa. Hujan tipis mulai turun. Ketika tubuhnya terkena cahaya luar,
Sosoknya seperti pelan-pelan membaur dengan kabut lembut di sekitar sungai. Laras menatapnya sampai sosok itu menghilang sepenuhnya. Ia berdiri di depan jendela, menatap sungai yang mengalir, membawa pergi setiap ketakutan dan ancaman yang pernah hampir mengakhiri hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Ia menyeka air mata, berdiri tegak, melangkah keluar villa menuju mobil polisi yang menunggunya. Langkah yang menandai akhir dari mimpi buruk panjang, dan awal dari hidup baru yang akhirnya bebas. Angin hari itu menyapu pelan halaman villa ketika Laras akhirnya melangkah keluar. Polisi sudah pergi, garis kuning masih melambai, dan semua terasa jauh lebih sunyi setelah Adrian dibawa masuk mobil petugas. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Laras bisa bernapas tanpa rasa takut. Namun kebebasan itu terasa aneh. Seperti ruangan luas yang kosong, penuh gema yang belum ia pahami. Ia berdiri di depan villa, memeluk tubuhnya sendiri. Angin menampar lembut kulitnya, membawa suara ranting yang bergesek. Ia berniat berjalan turun dari halaman villa ketika suara mesin pelan-pelan terdengar dari kejauhan. Bam! Laras menegakkan tubuhnya. Sebuah mobil putih muncul dari tikungan hutan, mobil yang sama yang pernah mengikuti mobil Adrian tadi. Ya, Laras ingat jelas. Mobil yang sempat membuatnya berharap, lalu berubah menjadi ketakutan ketika yang keluar bukanlah orang yang ia pikirkan. Mobil itu berhenti perlahan di depannya. Pintu samping sopir terbuka. Pria berjaket coklat, orang yang tadi muncul di jalan sepi itu, turun dan menatap Laras. Kali ini tidak ada ancaman di matanya, hanya napas lega. Ia menoleh ke dalam mobil dan berkata pelan, "Dia aman." Laras menahan napas. Pintu sebelah kiri mobil terbuka. Seseorang keluar. Seorang pria dengan wajah lelah, rambut berantakan, dan napas yang masih naik turun seolah ia berlari jauh sebelum sampai di sini. Tatapan matanya langsung terkunci pada Laras, dan dalam tatapan itu, ada kepanikan yang nyata. "Bu Laras." Suaranya pecah. Kamu nggak apa-apa." Dunia Laras berhenti sejenak. Tubuhnya gemetar kecil. "Raka?" Suaranya nyaris tak keluar. Raka melangkah cepat mendekat, tapi berhenti 2 langkah di depannya. Takut membuat Laras kaget. Tangannya bergetar halus saat ia mengangkatnya sedikit, lalu menurunkannya lagi, seperti tidak tahu apakah ia boleh menyentuh atau tidak. "Kamu aman? Tidak ada luka?" Suaranya serak. "Aku minta maaf, Bu Laras. Maaf banget. Aku terlambat. Aku berusaha secepat yang aku bisa." Laras menutup mulutnya dengan telapak tangan. Air mata langsung memenuhi matanya. "Kamu benar-benar mengikutiku?" Suaranya bergetar. Raka mengangguk pelan. Matanya memerah. "Aku tahu ada yang tidak beres. Pesanmu, semuanya terdengar seperti kamu takut, tapi kamu tidak mau bilang." Ia menarik napas panjang. "Aku tahu kamu ingin kuat, Bu Laras. Tapi aku juga tahu kamu sendirian." Laras menangis pelan. Raka melirik ke temannya. Dia yang menyetir. "Aku duduk di kursi penumpang hampir sepanjang waktu." Laras terisak. "Lalu kenapa? Kenapa waktu Adrian turun dari mobil, yang keluar cuma dia?" Raka menunduk. "Aku nggak bisa keluar. Kalau Adrian lihat aku, semua berantakan. Jadi temanku yang turun. Setelah itu kami mengikutimu dari jarak jauh. Tapi kami malah kehilangan jejakmu." Ia mengusap wajahnya. Suara pecah. "Beberapa menit kemudian aku dengar sirene. Aku takut itu tentang kamu. Kami putar arah, tapi polisi sudah lewat membawa Adrian. Tapi kamu nggak kelihatan." Suaranya bergetar semakin dalam. "Aku cari kamu terus, Bu Laras. Terus. Aku takut. Benar-benar takut kalau sudah terlambat." Kata "terlambat" membuat Laras menutup wajahnya. Air mata mengalir deras. Bahunya bergetar. Raka maju selangkah. Pelan. Tidak menyentuh. Sampai Laras tidak mundur. Ia meletakkan tangannya di bahu Laras. Sangat lembut. "Sekarang kamu aman, Laras," bisiknya. "Aku di sini." Laras mendongak. Wajahnya penuh air mata.
Panggilan itu kembali. Tidak ada kata Bularas lagi. Kenapa kamu melakukan semua ini, Raka? Kita cuma berteman. Raka terdiam. Hening sebentar. Namun tatapan matanya cukup menjawab semuanya. Aku nggak sanggup kalau sesuatu terjadi sama kamu. Ucapnya lirih. Hening jatuh. Angin berhenti. Dunia seakan melambat. Laras menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya setelah melewati neraka yang panjang, hatinya terasa hangat oleh seseorang yang benar-benar peduli. Terima kasih, Raka. Suaranya pecah. Terima kasih karena kamu datang. Raka tersenyum kecil, senyum lelah yang penuh lega. Ia mengulurkan tangan. Ayo pulang, Laras. Kamu nggak sendirian lagi. Laras memandangi tangan itu. Dan dengan napas bergetar, ia menggenggamnya. Untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Cerita selesai. Ketakutan yang menjeratnya akhirnya berakhir. Villa terpencil itu bukan menjadi tempat kematian, melainkan tempat terbukanya seluruh kebenaran. Suami yang ia percaya, akhirnya ditangkap. Pengemis tua yang dianggap gila, ternyata adalah penyelamat yang datang tepat waktu. Dan malam-malam penuh kamera tersembunyi kini tinggal kenangan gelap yang akhirnya bisa ia lepaskan. Kehidupan baru menunggu. Tidak terburu-buru, tidak sempurna, namun penuh kelegaan. Karena kadang, Tuhan mengirim pertolongan melalui orang yang tak pernah kita duga. Begitulah hidup. Yang tampak buruk bisa menjadi awal dari pembebasan. Dan kebenaran, meski menyakitkan, selalu datang di saat yang tepat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.